Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri manusia itu sungguh unik. Dalam dirinya terdapat beberapa unsur yang menyertainya. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, dan ada juga unsur udara. Ada sifat binatang, ada sifat malaikat, dan juga ada sifat syaitan. Dalam perjalanan hidupnya, seorang manusia itu dibekali dengan jasad yang sempurna, bersama dengan akalnya, nafsunya, panca inderanya, ruhnya, jiwanya, nyawanya, hati nuraninya, dan juga rasanya. Jasad yang zahir itu biasa disebut dengan syariat, atau yang terlihat oleh panca indera yang bersifat hamba. Sedangkan untuk diri yang tidak terlihat dan yang batin dan tersembunyi itu disebut dengan hakikat. Sifatnya langsung daripada Sang Khalik yang terpancar dari dalamnya cahaya ilahi. Semua bersatu di dalam diri yang disebut manusia. Itulah mengapa semua bekal, sifat dan unsur yang mengikuti hidupnya itu diperlukan ketauhidan. Sebab bertauhid itu perlu. Bertauhid itu wajib, karena pada dasarnya semua unsur dan semua sifat yang ada pada diri manusia akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan kodratnya. Jika tidak bertauhid, maka rusaklah semua tatanan pada diri setiap manusia. Hak seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Hak inilah yang dimiliki oleh masing-masing mereka yang diberikan olehnya. Hak inilah yang disebut ego atau keakuan. Jika perjalanan hidup seseorang telah mengikuti petunjuk dan rambu-rambu dari Tuhannya, maka mereka takkan perlu berebut, merasa paling baik dan merasa paling benar. Tapi, jika seseorang merasa kurang dengan amalan-amalan hidupnya yang belum sesuai dengan petunjuk Tuhannya, maka kewajibannya adalah menuntut ilmu-ilmu tentang tuntunan agamanya. Mengenal rasa itu perlu, supaya tidak merasa paling baik dan merasa paling benar dengan ilmu dan amalannya. Akan tetapi, tiada amal dan tiada ilmu selain hanya merupakan milik Sang Pencipta. Semua pengetahuan kita terjadi karena ilmunya, dan semua amalan kita itu pun terjadi karena digerakkan olehnya. Lalu, siapa kita sebenarnya? Tiada kebenaran yang abadi di dunia ini, kecuali kebenarannya. Semua selalu berubah. Apa yang dulu dianggap salah, suatu saat bisa dianggap benar. Apa yang dulu dianggap benar, suatu saat bisa juga dianggap salah. Kenalilah hakikat dirimu, temukan kesejatian dirimu, maka hidupmu takkan kebingungan. Semuanya berawal dan berakhir pada dirimu sendiri. Ilmu tasawuf adalah kemampuan untuk menemukan kebenaran, sedangkan kearifan diri adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan. Kamu boleh saja mengambil ilmu dari siapapun, tanpa harus menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Seraplah ilmu dari mana saja dan dari siapa saja. Namun jangan lupa, nur ilmu itu berada di dalam hatimu sendiri. Tingkatkan kesadaran itu dengan kesadaran sejatimu. Kesempurnaan ilmu akan kamu dapatkan di dalam keadaan hening dalam berzikir. Belajar tasawuf itu bukanlah di mana ataupun kemana, namun belajarnya itu di dalam hatimu sendiri. Adapun gurunya, kitabnya, dan semuanya adalah sarana penunjang saja. Belajar yang sesungguhnya tetap ada di dalam hatimu sendiri. Seorang guru hanya mengantarkan dirimu di depan pintu, tetapi kamu harus masuk sendiri ke dalamnya. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sebenarnya, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan keselamatan di dalam dunia ini itu bisa kita raih jika kita mau utamakan untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah. Karena insan yang beriman kepadanya lah yang mampu memahami dan mengerti bagaimana dunia dan akhirat itu. Allah ialah tujuan kita hidup di dalam dunia fana ini. Untuk apa nafas yang kita rasakan? Untuk apa semua panca indera yang kita miliki? Jika bukan untuk mengabdi, bersujud, dan memohon kepadanya. Semua yang kita miliki adalah titipan darinya untuk kita. Semoga kita menyadarinya. Semoga kita memahaminya bahwa kita hanya sementara berada di dunia dan akhiratlah tujuan kita sesungguhnya. Bukalah hati kita, isilah dengan kebenaran, dan jernihkanlah selalu pikiran kita. Hadapkan semua ini kepadanya. Temukanlah kesejatian darinya. Apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, renungkanlah wahai saudaraku. Cukuplah waktu yang diberikannya untuk kita menebus, untuk kita bertaubat, dan untuk kita kembali kepada jalan lurusnya. Jika bukanlah saat ini, kapankah lagi kita akan memperoleh kesempatannya? Marilah kita bersama-sama menghadap kepadanya, memohon ampunan atas segala dosa dan khilaf yang telah kita lakukan selama ini. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.